Iya, itu ajang promosi kamu, live streamingnya dikasih tahu jam berapa, supaya nanti orang-orang, apalagi followers organik kamu itu tetap bertahan. Oke, kadang followers udah 78.000, kalau kamu tidak membuat kenyamanan, kurang adanya kreativitas, dia akan turun, akan unfollow. Oke, jadi pastiin kamu punya yang namanya personal branding yang lebih kuat lagi. Oke, kita lihat nih. Kita lihat. Nah, ini kan ada yang udah 700, aku udah nggak punya apa, aku nggak mau komen apa-apa ya. Kita lihat. Nih, konten kamu yang ini di sini. Ini udah bagus loh, ada transisinya, ada storytellingnya. Oke. Ini tutorial masaknya juga udah oke. Selalu pakai panci anti lengket, oke. Oke. Nah, mungkin saran dari aku di pertama ini aja. Nih, hooknya aja. Karena transisinya udah oke, USP-nya udah oke. Tinggal tambahin apa? HOOK atau hooknya. Dibikin lebih menarik lagi. Kenapa sih aku selalu bilang hook? Karena hook itu adalah materi pembuka, materi yang 3 detik pertama itu wajib banget kamu. Ya kalau bisa bikin yang orang-orang bertahan di 3 detik pertama dulu. Oke? Karena hook itu harus bersifat kreatif. Menarik, ya boleh pakai apa kak, gimmick lucu boleh nggak? Boleh banget ya, langsung to the point. Masakan kamu di depannya dulu, ketika kamu selesai masak kamu makan gitu ya, itu dijadiin hook, itu boleh. Jadi bikin hook dulu nih yang menarik. Misalnya kamu lagi jualan panci anti lengket, boleh dulu nih ya tutorial, di awalnya hooknya masak-masak atau gores-gores telur, apakah dia lengket atau enggak, itu dijadiin hook boleh. Hook itu boleh yang ada animasinya, boleh teks, boleh audio, boleh video, boleh meme, boleh desain, itu boleh. Tapi harus dibuat kreatif. Ini aku setuju banget, kamu bikin tutorialnya udah bagus banget. Kemudian transisinya juga udah bagus, idenya udah bagus, tinggal tambahin hook sama call to actionnya. Misal, kira-kira nih moms besok mau dibuat tutorial apa lagi gitu. Nah itu boleh banget kamu tambahin kata-kata seperti itu di akhir ya. Tapi so far ini udah bagus, tinggal perbaikin hooknya aja. Ya, dan pahami ya teman-teman, ada 4 tipe persona di TikTok. Aku selalu kasih tahu, kalian riset aja, pahamin. Kalian mau yang mana nih? Ya, kalian mau yang mana? Apakah kamu itu ternyata tipe personanya si pemburu diskon, si effortless, si purposeful, ataupun ya misalnya si terinspirasi? Kalian harus tahu dulu 4 tipe persona di TikTok. Nanti kalau sudah tahu tipe-tipe personanya, kalian riset. Ya, kalian riset, setelah itu kalian upload kira-kira yang mana nih target tipe persona kamu, karena setiap account itu berbeda-beda tipe personanya. Ya, semoga membantu. Kalau belum tahu tipe personanya, tontonin live streaming ini sampai habis, nanti akan aku kasih tahu. Oke? Kita lihat. Nah, udah ya. Karena udah 2 orang, jadi kalian ya teman-teman, kalau mau dilihat lagi VT-nya, bantu aku tap love-nya sampai dengan 40.000. Bantu aku tap love-nya itu bentar lagi loh, sampai dengan 40.000. Share-nya teman-teman, share jangan lupa nih yang ada di pojok kanan bawah, please itu jangan dilupain. Sampai dengan 75, nanti kita kembali cek VT, oke? Aku mau back to the materi dulu ya. Ya, iya kak, catat di papan tulis. Nanti persona di TikTok, nanti kita masih ngebahas tentang strategi. Makanya yang pengen tahu persona di TikTok, yang pengen tahu apa lagi, 3 golden rules, tontonin live streaming ini sampai habis, jangan sampai kalian skip ya. Jangan sampai kalian skip. Ini aku baru mau aku pengen ngomongin tentang pondasinya dulu. Nanti baru nih struktur dalam pembuatan konten, sabar. Masih ada 1,5 jam kok, masih panjang banget. Oke? Kita ngebahas tentang strategi. Aku udah kasih tahu ya teman-teman, strategi itu definisinya apa ya. Kalau kalian pengen tahu nih, apa aja nih kak konsep-konsepnya strategi. Yang pertama ada yang namanya taktik. Ya, yang pertama ada yang namanya taktik tuk ya. Yang pertama itu taktik. Ya, kalian ada yang tahu nggak taktik itu apa? Coba, ya, coba ada yang tahu nggak nih? Kayak gimana nih? Ya, coba taktiknya kayak gimana nih? Ada yang tahu nggak taktik itu apa? Coba, kalau strategi itu rencananya
Taktiknya harus seperti apa? Coba aku pengen tahu. Strategi boleh. Ini kan strategi ya, ini konsepnya, masih konsepnya. Taktiknya itu seperti apa nih Kak? Gak tahu Bu Guru. Oke, bener. Ini ada yang ngomong nih, langkah-langkahnya tepat. Betul. Langkah-langkah ada lagi? Coba aku pengen tahu. Coba langkah-langkahnya, taktik adiknya TikTok. Bener. Bener. Jadi kan kalau misalnya strategi itu rancangannya, taktik itu ibaratnya prakteknya cinta. Harus kayak gimana? Strategi aku, tujuan aku adalah bikin viewersnya naik gitu. Strategi aku adalah bikin penjualan aku meningkat. Kira-kira dalam 1 hari aku harus tebus 25 orang nih yang beli. Taktiknya harus seperti apa? Saran dari aku konten. Ya, saran dari aku konten. Taktiknya yang pertama itu ada di konten. Kayak gimana nih Kak kontennya? Konten itu banyak ya teman-teman. Ada yang berbentuk teks, ada yang berbentuk visual, ada yang berbentuk video yang kalian sering lihat ya, video kan. Ada yang berbentuk audio, ada yang berbentuk interaktif. Oke. Nah, saran dari aku yang pertama itu di konten. Ya, di konten kenapa Kak? Kalau nggak ada kontennya, apa yang mau kalian lakuin? Apa yang mau kalian buat? Live streaming bisa nggak? Bisa. Kalau kalian yang belum punya privilege tentang live streaming, kan kita harus buat kontennya dulu. Ya, saran dari aku selain konten, kalian itu harus pahami yang niche, namanya niche, oke? Ini taktik yang pertama ada di konten. Ya, ada di konten. Konten itu harus satu niche. Ya, harus satu niche. Kenapa sih Kak? Nah, kalau aku bilang harus satu niche, berarti kalian harus satu niche. Tapi konten aku udah gado-gado, udah random. Konten aku gimana nih Kak? Kalau sudah kontennya gado-gado atau random, itu nggak apa-apa, lanjutin. Tapi saran dari aku adalah dinaikin lagi value-nya. Ya, ditambahin lagi sama konsep-konsep yang lain. Ditambahin lagi sama fokus kamu ke satu niche. Misalnya kamu terbiasa random, setelah itu coba deh kamu fokusin atau ganti ke konten yang satu niche. Satu konsep, satu tema. Kenapa harus satu niche? Supaya orang nggak pusing nontonin konten yang kamu buat. Kalau misalnya afiliator gimana nih Kak? Boleh, satu niche tuh boleh. Misal, kamu itu penjual skincare, afiliator skincare. Masih nyambung nggak kalau sama makeup? Masih. Kenapa? Karena makeup itu sebelum kita melakukan makeup pasti ada yang namanya skin prep-nya dulu. Jadi masih nyambung. Yang nggak nyambung ketika kamu jadi afiliator makeup, kamu jadi afiliator skincare, tapi tiba-tiba kamu jadi afiliator otomotif, itu kan nggak nyambung. Masih nyambung nggak sama fashion beauty? Masih gitu. Nggak harus yang satu niche-nya semuanya skincare gitu. Itu boleh aja, sah-sah aja. Tapi kalau kamu pengen nih jadi afiliator fashion beauty, kemudian ada skincare-nya juga, ada makeup-nya juga, itu masih satu niche, masih boleh. Ya, sampai situ paham untuk kalian afiliator. Kalau kalian ngebahas tentang taktik yang pertama itu harus konten, kalian tahu nggak definisi konten dulu? Ya. Kalau konten kalian aja nggak tahu, ya tipe-tipe kontennya seperti apa, trial golden rules-nya seperti apa, nanti ke depannya makin bingung. Kedepannya makin bingung. Oke, strategi yang pertama kalian harus tahu taktiknya. Ya, aku rangkum supaya kalian tahu nih, apalagi baru join misalnya. Kita ngebahas tentang strategi atau rancangan. Rancangan itu harus efektif dan juga efisien. Oke, yang pertama ada taktik, turunannya ada di konten. Taktik pertama, kita buat konten. Konten itu harus kreatif, harus ada interaksinya. Kalau live streaming teman-teman, aku bisa nanya nih keluhannya ke kalian. Ya, aku kasih tahu tujuan hari ini kita akan ngebahas tentang strategi ya teman-teman, sama. Kalau di konten, kalian harus buat tuh tujuannya apa, supaya orang-orang tuh ngerti. Tapi di konten harus lebih menarik lagi gitu, oke? Kak, tapi kalau konten yang aku buat itu
Durasinya pendek boleh nggak? Boleh, boleh. Yang penting visualnya menarik, sesuaikan dengan target audiens kamu dan juga tren platform yang telah kamu lalui. Oke, sampai situ paham dulu nggak tentang konten? Coba aku pengen tahu dong, sampai situ kalian paham nggak? Nanti aku mau ngejelasin yang di sini, setelah itu Nanti aku mau ngejelasin yang di sini, setelah itu three golden rules. Nanti aku mau ngejelasin yang di sini, setelah itu three golden rules. Sama setiap account cinta. Apakah kamu sering menggunakan TikTok? Apakah kamu sering upload TikTok? Apakah kamu sering bikin story di TikTok? Apakah kamu sering belanja di TikTok? Itu tergantung pemakaian. Oke. Kak, tapi nih kalau three golden rules-nya udah diterapin tapi kontennya tetap nggak naik. Tergantung lagi, three golden rules itu ada yang namanya hook kan. Hooknya udah kamu tetapkan nih, ternyata mungkin hook kamu kurang menarik gitu. Makanya sebelum kamu buat konten, riset dulu. Apakah target audiens kamu millennials? Apakah target audiens kamu Gen Z? Apakah target audiens kamu semua kalangan, semua gen? Apakah tipe persona kamu yang suka effortless? Apakah tipe persona kamu itu yang terinspirasi atau kasih purposeful? Apakah si pemburu diskon? Ya, nanti kita belajar, tapi sabar satu-satu. Kita lihat lagi. Kak, baju anak sama perabot rumah tangga satu niche nggak? Sebenarnya itu jauh ya, Say. Sebenarnya itu jauh sih. Kalau misalnya kamu baju anak nggak apa-apa, baju anak dulu. Atau setelah itu kamu pengen perabot rumah tangga dulu. Supaya nanti orangnya nggak pusing sih sebenarnya. Ya, coba nextnya mau difokusin kemana? Kamu riset terlebih dahulu. Oke, kamu riset dulu nih, kira-kira target audiens kamu itu lebih banyak ke anak kecil kah? Atau lebih banyak ke ibu-ibu yang suka perabotan rumah tangga gitu. Ya, back to the topic ya teman-teman. Ya Kak, tolong cek akun aku, boleh nanti kalau sudah 40.000 ya. Nanti kalau sudah 40.000. Kita back to the topic. Nih, yang pertama, konten itu harus satu niche ya. Misalnya aku kontennya pengen jualan, udah jualan bakso Aceh aja atau jualan skincare aja, udah di situ aja. Difokusin ya teman-teman. Kalau konten kalian gado-gado, konten kalian random, bahkan ada nih kemarin komen gini, Kak aku videoin orang terus abis itu FYP yang nonton bisa 1M loh. Iya, tapi nanti ketika kamu bikin konten lagi jeblok nggak viewers? Jeblok, Say. Turun, Say. Soalnya kamu nggak tahu nih ke depan konsepnya mau seperti apa. Tinggal videoin lagi aja. Gini cinta, nggak semua orang mau di videoin, apalagi orang yang nggak kamu kenal ya. Takutnya nanti yang ada jadi bermasalah. Nah, dalam setiap kamu videoin orang kan juga ada judulnya. Itu konsepnya, ada three golden rules-nya. Harus tahu nih cara buatnya supaya lebih menarik lagi. Gitu, itu tetap pakai struktur dalam pembuatan konten. Bedanya kamu nggak terkonsep aja. Bedanya kamu tinggal videoin orang aja. Makanya aku di sini selalu ngajarin nggak apa-apa, kita pelan-pelan terlebih dahulu supaya nanti kamu ke depannya jauh lebih enak dibanding cara cepat langsung FYP tapi nanti ke depannya kamu malah stuck. Ya, sampai situ paham? Halo Pakistan, hai. Wow, jauh sekali ya dari sini. Halo Empok Siang. Halo sayangku, cintaku, anak Empok. Oke, nah selain satu niche ya teman-teman, ini next dulu ya. Selain kamu tahu niche itu apa, konsep dan temanya apa, coba deh. Kalian itu kalau bikin konten, coba ya original, yang original. Nih ada lagi turunannya. Coba bikin konten yang original. Oke. Yang pertama nih, selain satu niche, yang kedua coba bikin konten yang original. Versi kalian. Kenapa sih ya harus original, Kak? Karena biasanya ya teman-teman, ini aku kasih tahu ya lagi tipsnya ya. Ajarin persona nanti ya cinta, nanti aku ajarin. Makanya yang mau tipe persona di TikTok, yang pengen tahu target audiens, caranya risetnya seperti apa, nontonin live streaming aku sampai habis.
Oke, karena nanti akan bertahap, kita satu-satu ya. Kita nggak bahas tentang pondasinya. Ibarat bikin rumah ya, kita nih masukin dulu nih tiang-tiangnya. Nanti bikin atapnya nanti, misalnya target audiensnya nanti dulu. Kemudian bikin jendelanya sabar. Tungguin dulu ketika pondasinya udah tahu, baru kita riset terlebih dahulu ke tempat-tempat yang lain. Oke, sabar aja, masih 1,5 jam, sabar aja. Bantu aku dulu tap-tap love-nya sebanyak-banyaknya, oke? Yang kedua ada yang namanya original atau keaslian. Biasanya teman-teman pengguna TikTok itu lebih menghargai konten yang otentik atau asli. Oke, nah buat konten coba deh kamu itu kalau misalnya pengen bikin konten a day in my life itu bisa ya. Jadi menunjukkan kepribadian atau nilai brand kamu secara natural. Kalau kamu yang lagi jualan konten review itu bagus ya. Tapi reviewnya yang jujur supaya terlihat bener-bener nih natural, original. Mau review skincare, review makanan, review baju ya. Jadi bikin konten-konten yang original supaya nanti nggak terlihat seperti monoton gitu, konten-konten lama, konten-konten yang sudah tidak bagus lagi gitu. Jadi coba bikin konten yang original. Oke, Kak, cara disukain balik gimana? Disukain balik apanya nih? Disukain balik apa? Konten atau konotasinya bicara yang lain nih? Coba kamu nih ya. Oke, kita lihat. Kak, riset marketnya sabar cintaku, sabar ya. Nanti kita akan ngebahas tentang risetnya, kita akan ngebahas tentang tipe personanya, sabar. Ini baru 2 ya. Ini ada yang udah mau nanya lagi nggak? Coba, konten gambar Kak, enaknya diarahin kemana? Ih, itu cakep banget ya, itu original loh. Konten gambar tuh original, kamu bisa bikin tutorial gambarnya, bisa ada part-partnya lagi, part 1, part 2 ya. Nanti nextnya lagi baru ganti lagi sama transisi. Wah, itu mah udah enak. Kalau misal konten gambar, kamu misalnya udah gambar nih ya, nextnya kamu mau gambar lagi yang lama, yang satu gambar itu masih bisa dibikin konten 5-6 kali. Mulai dari transisi, tutorial partnya, ya dikasih tahu bahan-bahannya apa aja, cara gambarnya nih, harus pakai pensil yang seperti apa, edukasinya seperti apa, itu jauh lebih enak lagi kalau kontennya handmade ataupun original. Ya, sampai situ paham nggak Kak yang tadi? Ya. Kita lihat lagi, Kak, tutor jadi seleb. Semua seleb pasti ada konten. Semua seleb pasti punya pondasinya. Semua seleb, tiktokers, apalagi business owner pasti punya ciri khas masing-masing. Back to personal branding yang kalian punya. Ya. Itu dia, aku selalu bahas tadi personal branding. Makanya setiap aku cek VT kalian, aku fokuskan ke personal branding dulu deh. Ya, ketika bikin account harus tahu konten apa nih, ya taktik apa nih, konten apa nih yang mau aku buat. Apakah aku mau dilihat dan dipercaya sama orang, aku ini adalah orang yang kreatif, ataukah aku pengen dibilang food vlogger, apakah aku pengen dibilang yang jual skincare karena muka aku mulus misalnya. Itu kan personal branding. Apakah aku pengen terlihat konten-konten motivasi, konten-konten edukasi. Nah, itu kan tergantung sama personal branding ya. Ya kalau mau itu dari aplikasi editor ya, Cinta Karubi itu sebenarnya nggak apa-apa, itu kan banyak trendingnya. Tapi tetap harus dimodifikasi dengan apa? 3 golden rules yang ada. Kamu pengen ngikutin trending itu boleh ya. Oke, yang kedua original. Ini sampai sini paham dulu nggak? Aku pengen yang ketiga nih ya. Coba kamu bikin tren atau tantangan ya. Ikuti tren yang ada. Yang ketiga itu ada tren. Ya, yang ketiga itu trennya, maaf ya kalau tulisannya jelek, gimana dong? Yang penting kebaca ya, yang penting kebaca. Bagus-bagus, apa ya bagus? Nah, yang ketiga tren. Kalau video original menurut kamu ternyata, Kak, ide aku udah habis lagi kalau bikin yang original, aku harus apa ya? Kadang kan aku nyuruh kalian bikin konten yang bagus, kemudian uploadnya paling enggak 1 hari 1, itu kan idenya juga habis ya, kadang kadang idenya tuh udah kayak, Kak, aku udah kehabisan ide ya, aku udah pusing banget, ya udah
ini saran aku yang ketiga, coba gunain tren yang sudah ada. Ya, ikutin deh tuh tantangan-tantangan tren, mulai dari filter, mulai dari sound yang lagi trending, terus apalagi video-video yang lagi trending, tinggal dimodifikasi tipis-tipis. Biasanya kalau ngikutin tren itu konten lebih mudah ditemukan, apalagi pakai sound-sound yang lagi trending ya sayang. Jadi biasanya boleh banget kamu ikutin. Ya, makanya up to date. Kayak kemarin ada yang tanya, "Kak, aku udah ngikutin trending itu loh, trending Kak Yura." Sayang, itu memang sudah trending tapi 1 bulan lalu ya. Dari Kak Yura, kemudian ada lagi cicak-cicak di dinding, tiba-tiba ada trending APT, apa sekarang. Apa tuh gitu. Jadi kamu itu harus up to date, harus kreatif, harus cerdas, harus berinovasi, jangan stuck di satu doang ya. Sampai situ paham nggak? Sampai situ paham nggak nih yang udah ke tren? Paham dong ya. Kak, ngikutin tren konten yang lagi up itu di mana Kak ceknya? Di TikTok Creative Center ya. Sama, kalau ide kalian udah habis, ide kalian udah stuck ya, coba buka yang namanya TikTok Creative Center. Buka yang namanya TikTok Creative Center, di sana banyak banget tuh yang lagi trending video-videonya, mulai dari filter, hashtag. Itu boleh kalian ikuti, tinggal dimodifikasi ya, oke? Oke, yang keempat, ini udah 3. Yang keempat itu coba bikin short form video ya. Yang keempat itu aku tulisnya video pendek aja deh. Video pendek. Gak kelihatan saya. Ya. Coba bikin video pendek. Video pendek itu kayak gimana Kak? Itu yang tadi aku bilang. Durasinya ya 15 sampai 60 detik itu boleh. Ya, dikasih tahu pesan-pesannya tuh apa. Visualnya harus menarik, tetap ada transisinya. Ya, karena biasanya durasi pendek itu jauh lebih efektif ya dan menarik perhatian pengguna. Itu boleh banget. Kalau tren udah diikutin, nih kelihatan gak nih? Bentar. Nih, tuh. Kalau yang original nih kamu udah tahu satu niche-nya, kemudian udah bikin original juga udah, ngikutin tren yang sudah ada juga udah. Ini video pendek boleh dong say, boleh dong ce, boleh dong well, boleh semua. Ya, kalau misalnya kalian nih udah ngikutin dalam 1 hari, kan aku bilang 1 sampai 3 video deh kalian buat satu-satu. Yang originalnya 1, yang trennya 1, yang video pendeknya 1. Itu udah enak, udah mantep well. Ya, coba dulu well. Kata cek mah, kata empok mah coba dulu ya buat 3-3-nya. Oke? Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak sebelum kita lihat VT kalian? Coba apa nih? Kita lihat lagi. Sampai sini paham nggak? Kalau ada yang mau nanya boleh dong di kolom komentar. Kita lihat, wadidaw. Kak, mau jadi afiliator gimana? Nah, coba kalau pengen jadi afiliator, yang pertama saran dari aku kan kamu harus riset dulu ya. Tetap harus riset dulu. Karena nggak semua dari account itu sama. Pasti tipe personanya, target audiensnya berbeda-beda. Jadi kamu jangan yang kayak, aku mau ini aja aku mau itu aja tanpa melalui riset. Itu riset dulu yang pertama. Yang kedua, coba kamu buat akun dulu di TikTok. Udah pasti dong. Supaya apa? Supaya kamu punya followers organik dulu nih. Yang pasti kamu harus punya followers organiknya. Bikin konten-konten yang menarik dulu. Bikin konten-konten yang menarik terlebih dahulu. Misal, kamu ketika kamu riset, terus konten kamu itu tentang skincare, misal ya. Nanti kira-kira viewsnya berapa? Kemudian kamu boleh lagi nih bikin konten tentang misalnya kamu mau jualan baju, kira-kira viewersnya berapa? Nah, kalau udah tahu nih kamu sounding kamu mau jualan apa, udah dibikin kontennya, baru kamu itu daftar di TikTok Shop Affiliate. Coba kamu daftar di TikTok Shop Affiliate. Ya, tinggal buka aja aplikasi TikTok, terus pergi ke profil kamu. Nanti di sana kamu tinggal klik icon yang ada keranjang belanja, di bagian atas profil kamu. Udah, tinggal pilih aja program afiliasi.
tinggal pilih program afiliasi ya. Kamu sering-sering aja tuh baca-baca dulu gimana nih jadi affiliate tuh harusnya seperti apa gitu ya. Nanti kamu tinggal pilih deh tuh produk apa nih yang mau kamu promosiin, yang mau kamu jadiin program afiliasinya tuh kamu tinggal pilih. Setelah itu tinggal bikin konten yang menarik tentang produk-produk yang kamu mau afiliasiin. Udah, tinggal gunain fitur yang namanya TikTok Shop. Setelah itu udah tinggal kamu pantau penjualannya, komisinya berapa gitu, oke? Oke. Kita lihat konten apa bisa random. Sebenarnya aku selalu bilang konten random itu konten gado-gado ya cinta, karena semuanya ada. Tapi balik lagi ya, ini dia taktiknya. Ketika kamu apalagi konten kreator pemula, business owner pemula, afiliator pemula, kalau bisa cintaku, kalau bisa saran dari aku pilih satu niche. Supaya nanti orang atau yang pengen beli itu nggak bosen. Jadi ini dia taktiknya, ini masih ngomongin strategi, baru di taktik loh. Oke, baru di taktik. Kak, minta duit buat poya-poya, dong gue ajak kerja. Aku ajak kerja cinta. Ayo kerja, ayo jadi content creator, ayo jadi business owner, ayo jadi afiliator. Kalau udah sukses itu mah ya dikit cinta kalau udah sukses, oke? Kak, kata Kak Abdul gini, kata Kak Abdul, Kak, caption dan hashtag berpengaruh besar nggak? Yes, caption jangan lupa ya. Cari caption yang relate sama konten kamu, supaya nanti orang-orang tetap paham. Caption juga termasuk personal branding ya cinta. Jadi pastiin username kamu, foto profile, kemudian caption, bio itu dilengkapin sesuai sama konten yang kamu buat. Oke. Kemudian hashtag itu cukup 2-3, jangan terlalu banyak juga. Hashtag itu membantu menemukan produk-produk yang kamu punya. Misal aku jualan bakso aci, berarti hashtag aku bakso aci, hashtag username aku apa? Misalnya bakso aci pedas nikmat, berarti hashtag yang kedua bakso aci pedas nikmat gitu. Supaya nanti orang-orang gampang menemukan produk yang kamu punya. Oke? Ini ada yang mau bertanya dulu nggak? Aku mau ngejelasin dari pembuatan konten ini, walaupun ada trennya, ada yang namanya 3 golden rules-nya ya. Kak, personal branding dulu atau hard selling dulu untuk pemula? Dalam pembuatan account nih, misal ya, aku pengen nih, aduh kayaknya main TikTok enak deh, aku pengen ya download TikTok, aku pengen bikin account di TikTok. Kita bikin, tak, bikin. Terus aku udah tahu dong, ya karena aku udah belajar di live streaming TikTok UKM Indonesia, aku udah tahu nih gimana caranya bikin konten yang original, yang tren, kemudian bikin video pendek, kemudian aku udah tahu nih niche-nya apa, aku udah tahu kedepannya mau bikin konsepnya seperti apa. Nah, mulai dari situ personal brandingnya, mulai dari nama aku, misalnya aku pengen jualan bakso aci gitu ya. Personal branding aku, username aku adalah bakso aci misalnya. Ya, yang kedua apalagi nih? Misalnya username aku adalah bakso aci pedas nikmat. Kemudian bio-nya akan aku lengkapi. Nah, kalau udah ada personal brandingnya, baru hard sellingnya dilakuin gitu. Dalam pembuatan account yang harus dipikirkan adalah si niche-nya ini, konsepnya ini, taktiknya ini, baru deh tuh pikirin personal brandingnya kira-kira mau yang seperti apa. Dari situ baru hard selling. Oke cinta? Makasih Kak atas jawabannya. Pokoknya personal brandingnya dikuatin dulu, oke? Ini udah ngerti belum? Ya, aku pengen ngebahas yang namanya 3 golden rules ya. Dalam pembuatan konten, ada yang namanya 3 golden, kayak nggak muat deh. Ini aku hapus aja ya. Aku hapus aja boleh nggak? Aku hapus aja ya. Ya. Ini nanti kalian tinggal itu aja ya. Tinggal kalian screenshot dulu deh yang ini nih. Boleh nih. Yuk di screenshot dulu yuk di 1, 2, 3. Iya. Oke. Nah, ini aku hapus dulu ya. Nih. Sorry aku membelakangin kalian ya, sorry. Sambil aku ngasih materi jangan lupa tap love-nya. Abis ini kita lihat VT kalian lagi, oke? Ya. Di konten itu ada yang namanya 3 golden rules.
Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan.